Hai semuanya, hari ini saya mau membagikan apa yang saya pelajari di mata kuliah aljabar linear dan matriks, yaitu menyelesaikan sebuah dua persamaan linear ya menggunakan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Biasanya kita akan menyelesaikannya dengan substitusi eliminasi, tapi sekarang kita menggunakan metode matriks gitu ya, yang menggunakan matriks namanya Gauss dan juga Gauss-Jordan. Apa sih maksudnya menyelesaikan persamaan linear? Contohnya kayak gini nih, misalnya ya, 3x1 ya tambah 2x2 itu sama dengan 13 misalnya. Habis itu ada 2x1 tambah 5x2 itu sama dengan 16. Nah, kita harus cari nilai X1 dan X2. Nah, seperti yang aku udah bilang, biasanya kita akan nyelesainnya dengan substitusi eliminasi. Tapi sekarang ada metode lain nih yang dipelajarin. Saya juga baru belajar sih kemarin. Baru ngerti gitu ya. Setelah diproses, proses akhirnya ngerti. Nah, metode Gauss sama metode Gauss-Jordan ya. Jadi ada dua nih. Tapi sebenarnya hampir sama. Cuma kayak Gauss itu yang pertama. Terus kalau mau lebih jauh lagi, nah itu Gauss-Jordan. Apanya yang lebih jauh? Matriksnya. Jadi kalau mau matriksnya pendek, ya Gauss. Kalau matriksnya panjang, ya Gauss-Jordan. Nah, apa sih intinya si Gauss sama Gauss-Jordan ini? Intinya dua-duanya ini akan berhubungan dengan yang namanya matriks identitas. Jadi di sini 1 0 0 1 itu matriks identitas ya. Tapi aku tulis 2 nih untuk Gauss. Sedangkan Gauss-Jordan itu aku pasang cuma satu doang. 1 0 0 1. Kalau Gauss doang ya, nanti kalian harus atau kita harus berubah matriksnya itu tuh jadi kayak gini nih. Gini, 101 segitiga bawah atau 101 tapi segitiga atas kayak begini. Itu Gauss ya. Nah, kalau mau lebih panjang dikit matriksnya ya Gauss-Jordan. Jadi kayak begini, harus dibuat jadi 1 0 0 1. Coba ya kita lakukan nih. Menggunakan masalah ini nih. Caranya gimana nih buatnya gitu kan? Cara buatnya nih. Oke, jadi kita buat matriks dong, ya kan? Nah, sekarang bisa dibilang nih, ya. Kolom 1 tuh untuk koefisien X1. Kolom 2 itu untuk koefisien X2, gitu ya. Jadi apa nih? Koefisiennya X1, 32. Gitu ya. Terus koefisiennya X2 adalah 25. Jadi aku buat 25. Terus habis itu apa? Nah, taruh variabelnya. X1, X2 ya. X1, X2. Sama dengan. Udah pasti ketebak ya. Ini semuanya udah mewakili ini ya. Jadi yang ini apa ya? Mewakili yang ada di setelah sama dengan apa? 13, 16. Seperti ini. Udah ya? Nah, sekarang ini yang menariknya nih ya. Nah, setelah kita tulis kayak begini, kita gabungin semua angka-angkanya. Ya, jadi yang pertama kita punya 3225 gitu ya. Terus ada angka-angka ya kan setelah sama dengan. Jadi ada pemisahnya nih. 13, 16 gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju sini. Kita akan berusaha nih kalau Gauss ya. Kita akan berusaha bahwa area ini nih yang 2 kali 2 ini, matriks 2 kali 2 ini itu kelihatan seperti ini atau seperti ini. Jadi milih dulu. Kita mau pakai segitiga bawah atau segitiga atas. Kalau misalnya segitiga bawah ya udah. Berarti kita harus buat apa? Ini 325 ini jadi 101. Kalau kita milihnya atas, segitiga atas ya berarti ini 325 ini kita mesti rubah jadi 101.
Kita harus rubah nih. Oke, sekarang gimana cara merubahnya? Pertama mungkin aku akan pakai yang segitiga bawah. Aku akan rubah yang pertama ini nih, ya, 1. Pertama apa? 3 ya. Gimana nih supaya 3 ini jadi 1? Oh, caranya saya rubah aja dong. Row satunya ini saya kali sepertiga. Nah, yang aku pelajarin adalah kalau kita mau ngerubah salah satu baris ini, mau baris 1 atau baris 2, itu pakai perkalian atau pembagian. Ya, pembagian juga bisa dijadiin perkalian sih. Misalnya kayak 3. Supaya jadi 1 apa? 3 bagi 3 kan. Tapi sebenarnya aku bisa buat jadi perkalian. Sepertiga row 1. Apa nih row R1 ini? Baris 1. Ya. 3 dikali sepertiga itu kan sama aja kayak 3 dibagi 3 kan. Oke. Ya. Ini tujuannya untuk apa nih tujuannya? Tujuannya ini untuk mengubah si ini nih, si 3 ini jadi 1. Ya kan? Tujuannya ya. Oke. Jadi tujuannya, ingat tujuannya ya. Jadi aku rubah. Berarti ini apa? 1 dong. Yang ini jadi apa? 2 dikali sepertiga. 2/3 gitu kan. Ini apa dikali sepertiga? 13/3. Aduh, fraction ya. Ya udah nggak apa-apa. Setelah itu apa? Setelah itu yang bawahnya copy aja dong. Orang nggak dirubah kok, ini cuma bilangnya operasinya adalah sepertiga kali R1, yang dirubah R1 nya doang ya. Jadi 2, 5, 16. Udah dong. Sekarang kita menuju yang kedua. Tujuannya apa nih? Merubah yang ini jadi 0 ya. 2 jadi 0. Jadi aku mau ngerubah nih baris 2. Oke? Baris 2 ini dengan syarat bahwa 2 ini jadi 0. Mungkin kalian langsung bilang, oh kali aja semuanya 0. Waduh, bahaya kalau dikaliin 0 semua. Semuanya jadi 0 dong kalau dekat 0. Susah dong merubahnya. Gitu kan? Jadi jangan ya, jangan pernah gitu. Row 1 atau row 2 dikali 0. Wah, itu jadi beribet. Karena semuanya jadi 0. Oke. Nah, gimana dong caranya supaya ini jadi 0? Kan solusinya cuma dikali 0 supaya jadi 0. Nah, solusinya adalah kita bukan lihatnya per baris sekarang. Kita melibatkan dua baris ini dengan tujuan untuk mengubah baris kedua. Jadi kita akan gunain dua baris ini nih untuk ngerubah baris 2-nya ini dengan ini jadi 0, gitu kan? Gitu ya. Nah, ini saya buat coretan. Saya tulis dulu ya. Angka yang sekarang ini. Ada 1, 2/3, 13/3, gitu kan? Ada 2, 5, 16. Gimana nih caranya untuk ngerubah si 2 ini jadi 0 ya? Nah, sekarang gini. Tadi saya udah bilang ya, kalau misalnya kita mau gantiin baris, itu pakai perkalian atau perbagian. Ya, kalau ini perkalian. Sebenarnya make sense, karena waktu kalian menggunakan eliminasi substitusi kayak begini, kalau kalian mau merubah koefisiennya ini, kalian kali kan. Mau kali atau bagi kan, kalau per baris. Tapi waktu kalian lihatnya vertikal kayak begini, kayak untuk eliminasi, bukan dikali kan, tapi dikurang atau ditambah. Bener ya? Jadi ini juga sama. Jadi kalau kita ngelihatnya ke bawah, kayak kita melibatkan dua baris, ya udah pasti itu penambahan atau pengurangan. Tapi kan kita mau buat ini jadi 0 ya. Tujuannya ini jadi 0. Gimana caranya? Dikurangin atau gimana? Dikurangin aja. Tapi gak bisa dong, 1 dikurang 2 masih minus 1 gitu kan. Jadi kayaknya kita mesti kaliin dulu nih. Yang ini dikali 2. Baru nanti dikurang gitu kan. Jadi 0. Jadi kalau ini dikali 2 jadi apa? 2, 4/3, 26/3 dikali 2 kan.
Benar ya? Terus habis itu yang ini 2, 5, 16. Sama terus yang ini sama nih. Yang ini kali 2 kan. Habis itu dengan tujuan itu aku kurang. Berarti apa operasinya di sini nih untuk merubah si ini tuh jadi 0 kan? Operasinya adalah 2 dikali baris 1, R1 ya, row 1 dikurang sama row 2. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah baris ini dan harus nilai ini jadi 0. Bener ya? Oke, jadi aku tulis kayak begini. Apa nih hasilnya dari ini? Yang dirubah kan ini ya. Jadi yang atas tetap sama dong. Tetap sama. Yang berubah yang bawah. Hasilnya ini adalah untuk yang bawah. 2 dikurang 2 berapa? 0. Ini dikurang ini berapa? Ingat ya, 5 itu kalau jadiin fraction dengan denominator 3 itu berarti 15/3. Benar ya, 15/3 berarti 4 dikurang 15 itu minus 11/3. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Berarti ini 48/3 ya. 6, kalau dijadiin fraction jadi 48/3. Terus 26 dikurang 48 itu berarti negatif 22/3. Jadi itu hasilnya. Taruh di sini 0 minus 11/3 minus 22/3. Udah ya kelihatannya 1,0 gitu ya, 1,0. Tinggal yang ini nih, gimana cara ngerubah ini? Nah, kalau ngerubah ini kayaknya bisa nih cuma pakai row 2. Jadi kayak ngerubah ini ya, row 2 gitu doang. Row 2 aja. Berarti apa? Dikali dong. Dikali berapa supaya ini jadi 1? Supaya jadi 1 kayaknya mesti dikali minus deh. Gitu kan? Jadi kalau minus sama minus kan jadi plus ya. Terus supaya ini jadi 1 gimana? Ya dikali aja kebalikannya 3/11 gitu kan. Jadi dikali negatif 3/11 R1. R2 dong, kok R1 sih? R2. Jadi apa nih? R2 yang dirubah ya. Jadi aku tulis yang di atas tetap sama 1/2/3 13/3 gitu kan. Yang bawah kaliin dengan ini dong. Ini kali ini 0 ya kan. Ini minus positif, ini kali ini udah pasti 1 ya kan. Ini kali ini negatif positif. Terus ini jadi berapa? 2. Jadi ya triangle bawahnya 1, 0, 1. Udah nih, ini Gauss nih. Udah jadi Gaussnya. Nah, tadi kita ngeliatnya gimana? Oh, garisnya jelek banget ya. Ya oke lah, gak apa-apa. Ya tambah jelek lagi. Oke, nggak tahu dah kenapa nih garisnya kok miring-miring gini ya. Buang-buang tempat nih. Oke. Dah gitu ya. Nah, sekarang udah nih dapat kayak begini. Tadi kita udah lihat dari pertama apa nih kita tahunya? Ini koefisien X1. Ini koefisien X2. Benar ya? Ini yang baris pertama, ini baris kedua. Berarti ini itu mewakili ini. Benar ya? Ini mewakili ini. Nah, kalau kayak begini nih, ya, aku akan pakai yang ini dulu. Nanti kalian tahu kenapa. Lihat ya. Kalau aku lihat baris 2. Ini apa ya? Koefisien apa? X1 ya? Benar nggak? 0 X1. Ini apa? X2 plus 1 X2. Sama dengan berapa? Ini yang sama ini kan? Ya kan? Ini kan mewakili ini. Sama dengan 2. Udah pasti 0. Ini apa? 1 X2 berapa? Ya X2. X2 sama dengan 2. Sekarang kita lihat baris satunya. Ini koefisien apa? X1. 1 X1 tambah ini koefisien ini siapa? X2 ya. 2/3 X2 sama dengan 13/3. Nah, dari dulu aku nggak pernah suka fraction kalau di persamaan. Pasti aku kayak rubah gitu. Nah, ini kan denominatornya 3 ya. Berarti aku kali 3 aja semuanya. Ini kali 3 kali 3 kali 3. Jadi hilang gitu pecahannya. Jadi ini 3X1 tambah 2 X2 tambah 13. Nah, lebih enak kan kelihatannya. Nah, sekarang gimana nih cari X1-nya? Nah, kan kita udah tahu nilai X2-nya. 2 kan? Taruh di sini. 3X1 tambah 2X2. X2-nya 2 ya. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. Sama dengan 13.
Berarti apa? 3x1 sama dengan 13 dikurang 4. 3x1 sama dengan 9, maka x1-nya sama dengan 3. Nah, ini kalau kalian kalau kita menggunakan eliminasi substitusi hasilnya sama. Pasti x1-nya 3 ya, x2-nya 2. Nah, itu kalau Gauss. Gitu ya. Nah, gimana kalau Gauss-Jordan nih? Makanya tulisannya kecil-kecil supaya ada tempat satu lagi di sini. Kalau Gauss-Jordan. Nah, ini setengah jalannya si Gauss nih. Lihat ya. Kalau Gauss kan cuma segitiganya aja, segitiga bawah, segitiga atas, dijadiin 101 gitu. Kalau Gauss-Jordan itu semuanya dijadiin identitas. Jadi ini 1, 0, 1, 0. Nah, kita terusin nih sekarang. Coba ya, kita terusin nih. Ini sekarang yang Gauss-Jordan ya. Jadi kalau seneng main matriks ya terusin aja sampai Gauss-Jordan. Kenapa? Karena kalau dengan Gauss-Jordan kita udah nggak ada ininya nih. Nggak ada giniannya nih. Lihat nih. Oke. Jadi 1, 0, 2 per 3, 1. 13 per 3. Ini 2 ya. Gitu kan. Sekarang kita mau ngerubah ini jadi 0. Ya kan? Balik lagi kalau dikali 0 di sini kan jadi 0, 0, 0 lah, satunya hilang gitu. Jadi aku mikirnya, oh ya udah deh, ini aku ngelibatin baris 1, baris 2 aja. Berarti kita coretan lagi ya. Aku pakai yang biru tadi kita coretan. Oke, 1, 2 per 3, 13 per 3, habis itu ini 0, 1, 2 gitu ya. Caranya mungkin kalau mau aku buat 0 ini, lihat ya, tujuannya adalah untuk merubah apa? Baris 1 ya. Aku pingin bahwa 2 per 3 ini jadi 0. Jadi aku sebelum buat prosesnya itu mungkin aku buatnya gini supaya jangan keblinger ya. Jadi ini kayak gini, baris satunya yang aku mau rubah. Tapi ini 0, tetap 1, ini tetap 2. Ya, nanti hasil dari ini itu adalah untuk baris 1. Gimana ya caranya supaya ini 0? Supaya yang bagian ini kalau ini jadi 0. Saya akan pikirnya gini. Saya kali aja ini dengan 2 per 3. Ya, kalau ini saya kaliin 2 per 3, ya kan, terus dikurang, jadi 0 kan? Bagian yang di sini 0 kan? Di bagian tengahnya 0. Jadi ini aku kaliin 2 per 3. Habis itu nanti saya kurang. Lihat ya. Jadi 1, 2 per 3, 13 per 3 gitu kan. Yang ini jadi apa? Ini dikali ini 0. Ini jadi 2 per 3. Ini jadi berapa? 4 per 3 ya. Habis itu dikurang. Jadi apa operasinya? R1 baris 1 ya kan? Gak dirubah, dikurang sama 2 per 3 nya si baris kedua. Betul ya? Hasilnya berapa? 1 ya kan? Oh salah, saya masih pakainya yang warna biru ya. 1, oh ya nggak apa-apa lah, hitam konsisten, di sini juga hitam ya. 1 ini berapa? 0 ya kan? Ini jadi berapa? 13 dikurang 4 berapa? 9. 9 bagi 3 berapa? 3 ya. 1, 0, 3. Udah Gauss-Jordan belum? Udah. Lihat nih. Udah identitas ya. 1, 0, 0, 1 tuh. Sama ya kayak gini. Langsung udah. Lihat nih ya. Kalau mau pakai kayak pendekatan ini nggak apa-apa. Lihat nih, baris 1. Artinya apa ini? Ini kan koefisiennya X1 ya. 1x1 tambah 0x2. Ini 0-nya ini x2 kan? Benar nggak? Koefisien x2 yang tadi pertamanya ini jadi ini kan? Sama dengan 3. Udah tahu dong langsung. X1 sama dengan 3. Yang bawah juga gampang. Ini 0 ya? Ini 0 siapa? Ya x1 dong. 0 kali x1 berapa? 0. Ini berarti satu ini punya siapa? Ya si x2 ini posisinya kan. Ya udah, berarti x2-nya berapa? 2. Nah, jadi kalau suka ya, suka main dengan gini-ginian nih. Ya. Menurut saya sih aku suka sih bermain dengan matriks ini. Cukup menarik gitu ya. Saya mungkin akan ngambil Gauss-Jordan.
karena langsung tahu gitu. Yang ini pasti X1, yang ini pasti X2, gitu kan. Saya eliminasi bagian ini. Tapi kalau misalnya susah ya untuk bermain seperti ini, untuk merubah yang apa matriks yang 2x2 ini susah banget untuk merubah jadi kayak begini aja udah susah. Ya udah, stop di Gauss aja. Karena dengan Gauss aja udah bisa kok untuk dapat X2, X1. Tapi di sini nanti ada kayak aljabarnya gitu ya intinya ya. Karena kalau yang di sini tuh hampir kayak nggak ada aljabarnya ya, udah tinggal ambil aja gitu. Sebenarnya langsung bisa aja bilang, yang ini pasti X1, ya kan, yang ini pasti X1, yang ini pasti X2. Gitu kan. Makanya sobat-sobat mikir, curiga ini kenapa ada tulisan kayak begini, karena kalau kita pakai Gauss Jordan, udah otomatis yang baris 1 X1, yang baris 2 itu X2. Udah pasti. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Dan ya itu, ini adalah kayak highlightnya pelajaran kemarin. Kayak dari semuanya yang paling berkesan, ya ini yang paling berkesan. Mungkin yang minggu kemarin nanti dibuat videonya juga. Ada sih yang berkesan, tapi lupa dari mana. Kayak dari teori bilangan deh. Kalau yang kemarin ya lagi minggu kemarin itu teori bilangan. Nanti di-share juga deh videonya. Ya, tentang apa ya teori bilangannya itu? Tentang pembuktian gitu ya. Ya udah, itu aja, semoga video ini berguna ya. Selamat apa nih? Selamat pagi, siang dan malam. Bye.